Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah perencanaan proyek industri. Untuk topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang scheduling atau penjadwalan. Sebelumnya saya akan share terlebih dahulu materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Nah, ini merupakan sebuah topik yang sangat krusial dalam pembahasan kita mengenai proyek industri, karena ini nanti berkaitan dengan waktu, ya, durasi, dan bagaimana menerapkan proyek-proyek atau kegiatan yang sudah kita susun pada WBS atau Work Breakdown Structure, dan memberikan durasi serta nanti mengetahui seberapa lamakah proyek yang akan kita lakukan. Nah, scheduling, ya. Oke. Scheduling ini merupakan sebuah tahapan pada perencanaan, ya, pada tahapan perencanaan, di mana perencanaan itu sendiri merupakan seperangkat aktivitas di mana seseorang atau institusi mendefinisikan suatu keadaan yang ideal. Nah, di sini keadaan yang ideal menjadi batasan kita, ya. Jadi perencanaan itu adalah sesuatu usaha untuk merencanakan sesuatu yang ideal, gitu ya. Menyusun strategi untuk mencapainya dan menyusun perangkat untuk menilai pencapaian strategi tersebut. Oke. Bagaimana dengan perencanaan itu sendiri, ya? Perencanaan itu pasti suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang engineer, ya, dalam hal ini untuk menghindari segala hal yang nantinya menjadi waste atau merencanakan resiko-resiko yang nantinya akan timbul pada saat pelaksanaan proyek. Nah, apa saja pentingnya perencanaan tersebut? Yang pertama, dia mengurangi atau menghilangkan ketidakpastian. Nah, pasti ada hal-hal yang mungkin saja tidak kita dapat prediksi begitu ya, seperti halnya bencana alam atau mungkin ada situasi politik tertentu atau hal-hal lain yang merupakan sebuah ketidakpastian. Maka perencanaan itu semakin baik perencanaannya, maka semakin dapat dia mengurangi ya faktor ketidakpastian tersebut atau dapat memprediksi ya hal-hal yang merupakan ketidakpastian tersebut. Kemudian perencanaan juga memperbaiki efisiensi operasi sehingga karena di awal itu sudah kita identifikasi apa saja yang perlu kita lakukan, maka kita juga dapat identifikasi pula operasi-operasi yang sekiranya tidak efektif ya untuk dilakukan, maka dapat dihilangkan atau dikurangi. Kemudian yang ketiga, perencanaan mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan proyek. Ya. Sehingga semakin baik perencanaan, semakin baik pula kita dapat mendeliver tujuan proyek itu kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proyek kita. Kemudian yang selanjutnya memberikan dasar bagi pekerjaan monitoring dan pengendalian. Jadi hal-hal yang ada pada perencanaan ini kan merupakan sebuah hal yang ideal, ya, kondisi yang ideal, sehingga itu merupakan standar. Nah, standar itu nantilah yang akan kita gunakan sebagai MONEV, gitu ya, monitoring dan evaluasi. Lingkup pekerjaan dalam proses perencanaan dan pengendalian, yang pertama, lingkup pekerjaannya yaitu pekerjaan-pekerjaan pada saat sebelum proyek itu dimulai. Nah, rencana untuk menentukan tujuan proyek, tugas-tugas yang akan dikerjakan, jadwal dan anggaran itu merupakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan pada saat sebelum proyek itu dimulai. Ya, jadi harus perencanaan mengenai hal itu harus matang. Kemudian selanjutnya selama proyek itu berlangsung, ya itu merupakan implementasi dari rencana yang sudah dibuat. Maka selama proyek berlangsung itu kita harus dapat membandingkan performance pekerjaan, kemudian waktu yang dilakukan, biaya yang sebenarnya terjadi, sehingga sesuai begitu dengan perencanaan yang sudah kita lakukan. Kemudian
Apabila ada perbedaan antara yang direncanakan dengan hasil akhir, maka atau mungkin sebelum hasil akhir pada saat proyek itu masih berlangsung, maka kita dapat untuk melaksanakan tindakan koreksi dan estimasi biaya ulang serta waktu bisa dihitung ulang atau diperbaharui apabila memang terjadi suatu hal yang tidak dapat diprediksi atau sesuatu hal yang tidak sesuai antara perencanaan dan pelaksanaan. Oke, fungsi perencanaan sendiri secara umum sebagai sarana komunikasi bagi semua pihak penyelenggara proyek, karena pihak itu banyak ya biasanya kalau semakin besar proyek, maka pihak-pihaknya juga yang terlibat akan semakin banyak pula. Kemudian sebagai dasar pengaturan alokasi sumber daya, ya sumber daya di sini bisa berupa sumber daya uang, sumber daya manusia, sumber daya bahan baku, dan segala hal yang merupakan modal kerja proyek tersebut. Kemudian yang ketiga, perencanaan itu merupakan alat untuk mendorong perencana dan pelaksana melihat ke depan dan menyadari pentingnya unsur waktu. Sehingga dia dapat memprediksi kapankah proyek itu akan berakhir dan berapakah biayanya. Nanti kalau berkaitan dengan waktu pasti berkaitan dengan biaya. Pegangan dan tolak ukur fungsi pengendalian. Nah, sebagai perencanaan itu sebagai baseline atau dasar begitu ya, dasar untuk nantinya kita evaluasi dan monitoring pada saat akhir proyek itu selesai. Proses perencanaan yang pertama pasti harus bisa mendefinisikan tujuan ya atau goals. Goals dari proyek itu apa ya, sesuatu yang memberikan arah gerak segala kegiatan yang akan dilakukan oleh proyek. Kemudian yang kedua, setelah menentukan goals, kemudian sasaran ya. Sasaran itu apa saja sih yang atau apa ya titik-titik tertentu yang perlu dicapai bila organisasi tersebut ingin memenuhi tujuannya, sehingga bisa jadi seperti target begitu ya. Jadi indikator-indikator apa saja yang perlu dilakukan ya, yang perlu dicapai agar sampai dengan tujuan itu dapat terrealisasi. Kemudian yang ketiga, pengkajian posisi awal terhadap tujuan. Artinya adalah sebelum pelaksanaan proyek ya dan tujuan itu sudah dicanangkan, maka seorang yang terlibat dalam perencanaan dia harus mengevaluasi atau mengidentifikasi di manakah saat ini posisi proyek kita atau di manakah posisi kita saat ini dengan tujuan yang akan kita capai. Apakah apabila misalkan proyek ini berkaitan dengan penggantian bahan bakar menjadi tenaga listrik. Nah, saat ini posisi kita ada di mana sih? Apa saja fasilitas yang sudah mendukung, kemudian bagaimana kondisi sumber daya manusianya, bagaimana skills, bagaimana regulasi yang mendukung dan seterusnya. Sehingga posisi awal ya pada saat tujuan itu sudah dicanangkan itu sangat penting. Maka apa saja yang perlu ditambal, apa saja yang perlu dicapai untuk tujuan itu dapat terlaksana. Kemudian yang keempat, memilih alternatif. Ya, pilihan-pilihan ini harus dibuat sebanyak mungkin sehingga kita sebagai perencana itu dapat memilih ya cara-cara yang efisien dan ekonomis dari segi biaya maupun efisien secara waktu. Selanjutnya penyusunan rangkaian langkah untuk mencapai tujuan. Nah, ini yang tahapan yang selanjutnya yaitu langkah-langkah ya, kita harus menetapkan tahapan-tahapan, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan ya sebagai batasan. Kemudian pada diagram ini, ya ini merupakan diagram alir secara garis besar ya, secara umum dari proses perencanaan proyek itu sendiri. Jadi dari mulai analisis situasi saat ini, kemudian analisis tujuan, kemudian analisis alternatif untuk mencapai tujuan tersebut, ya, kemudian logical framework itu adalah tahapan secara umum, ya, secara logis, secara umum untuk mencapai tujuan tersebut sehingga didapatlah renov ya atau rencana operasional.
Nah, operasional itu sudah berkaitan dengan detailing kegiatan yang berkaitan dengan penjadwalan, budget, kemudian PIC atau person in charge atau penanggung jawab, dan lain sebagainya. Berkaitan juga dengan fasilitas yang digunakan, kemudian ya hal-hal lain yang perlu ditambahkan pada saat operasional itu nanti akan berjalan. Nah, seperti ini teman-teman, ini juga tahapan perencanaan yang lebih detail gitu ya. Nah, sampai dengan tahapan yang ke-6 gitu ya, implementasi. Oke, perangkat untuk penjadwalan ya, dan kita masuk pada scheduling atau penjadwalan. Nah, penjadwalan ini saya pikir teman-teman sudah cukup familiar ya. Kita ketika membuat program kerja, misalkan di sebuah organisasi, kita pasti membuat jadwal, timeline begitu. Dalam satu semester, dalam satu tahun, apa saja yang akan kita lakukan. Nah, begitu juga dengan project. Nah, project ini penjadwalan merupakan sebuah komponen yang sangat penting ya, karena dia berkaitan dengan duration. Nah, apa saja sih aktivitas yang perlu diselesaikan oleh project tersebut dalam kerangka waktu tertentu? Ya, menetapkan hubungan antar kegiatan atau pekerjaan pada satu proyek seperti yang sudah kita bahas pada WBS kemarin ya, work breakdown structure. Nah, nantinya hal itu, kegiatan itu nantinya akan berpengaruh kepada struktur biaya atau aliran kas atau cash flow. Oke, penjadwalan ini mempunyai beberapa manfaat ya, manfaat bagi pemilik, manfaat bagi kontraktor. Ya jelas sebagai pemilik ya dia sebagai orang yang mempunyai modal gitu ya, menanamkan modal, dia harus tahu kapan selesainya proyek tersebut dan sesuai nggak sama cash flow-nya, cash flow yang sudah dirancang sama dia. Apabila dalam kurun waktu tertentu itu tidak payback, misalkan payback periodnya berapa begitu dan tidak sesuai, misalkan itu dia akan dapat mempertimbangkan. Kemudian untuk kontraktor, jelas ya kontraktor itu nanti sebagai pelaksana operasional, maka dia harus menyesuaikan, ya harus sesuai dengan rencana operasional yang sudah ditetapkan, ya karena ya berkaitan dengan kas ya, berkaitan dengan biaya juga begitu. Oke. Dalam pelaksanaannya, ya, dalam pelaksanaan proyek tersebut, dalam pelaksanaan penjadwalan, itu mungkin saja terjadi miss ya, atau ketidaksesuaian. Maka di sini diperlukan adanya tindakan pengendalian. Nah, pengendalian ini adalah tindakan untuk memantau dan mengkaji agar langkah-langkah tersebut sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk menjaga kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, antisipasi keterlambatan jadwal, dan pembengkakan biaya itu dapat kita hindari. Sehingga pengendalian pada intinya sebenarnya, pengendalian itu adalah kita ingin memastikan bahwa proyek yang kita lakukan itu sesuai dengan tujuan, sesuai dengan jadwal, dan sesuai dengan mutu atau standar yang ingin dicapai. Nah, di situ pada gambar ya, itu ada penilaian berdasarkan physically ya. Kalau misalkan proyek itu berbentuk fisik, maka kita bisa melihatnya secara fisik apakah sesuai dengan spesifikasi standar yang sudah kita lakukan, sudah kita canangkan begitu. Apakah sesuai dengan biaya yang sudah kita anggarkan dan apakah sesuai dengan waktu yang sudah kita jadwalkan. Nah, di sini project plan ya, perencanaan project itu akan banyak sekali ininya komponennya begitu ya. Dia pasti berawal dari planning, kemudian di dalam planning itu setelah pekerjaan sudah mulai dilaksanakan, maka controlling di situ ya. Controlling itu kan dia merupakan pengendalian. Ya, pengendalian itu artinya proyeknya masih berlangsung. Ya, tidak ada pengendalian itu ketika kegiatan sudah selesai. Ya, jadi di dalam controlling itu ada yang nantinya ada namanya correction ya, tindakan korektif, sehingga apabila ada yang melenceng dari sisi misalnya dari sisi fisik atau biaya atau dari sisi waktu itu dapat dikoreksi.
Nah, kemudian di situ ada beberapa hal yang perlu komponen-komponen yang perlu masuk dalam sisi controlling, yaitu ada change order atau perubahan perintah atau perubahan tata laksana, kemudian cost, ada cost-nya ada macam-macam ya, ada overhead cost, ada biaya tidak langsung, ada biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya alat dan mesin, kemudian biaya-biaya lain yang harus masuk dalam komponen proyek tersebut. Dan juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana progress report atau laporan kemajuan ya, laporan kemajuan proyek itu. Nah, kemudian dari sisi penjadwalan ini sendiri, dia mempunyai banyak fungsi ya. Fungsi yang pertama, dia menentukan durasi total yang dibutuhkan oleh proyek untuk dapat sampai selesai. Kemudian waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan, ya. Kemudian kegiatan yang menentukan kegiatan yang tidak boleh terlambat atau tertunda, dan jalur kritis. Ya, jalur kritis nanti jalur yang paling lama ya, jalur yang menentukan ya. Nanti akan saya jelaskan pada video yang berbeda. Kemudian menentukan kemajuan pelaksanaan proyek, ya. Pelaksanaan proyek itu sudah sejauh mana dan mungkin berkaitan dengan biaya karena cash flow itu akan dihitung sudah berapa persenkah dari anggaran yang dicanangkan itu sudah digunakan gitu. Kemudian dasar penjadwalan sumber daya proyek lain seperti tenaga, material, dan peralatan, dan juga penjadwalan itu juga sebagai alat atau tools dalam pengendalian proyek. Nah, metodenya ada beberapa ya, ada beberapa hal untuk dapat digunakan seperti bar chart atau biasa kita sebut dengan Gantt chart. Nanti akan saya bahas juga ini nanti di video tersendiri bagaimana membuat Gantt chart. Kemudian network planning, ini juga nanti akan saya jelaskan. Nanti network planning itu nanti kita akan menentukan jalur kritis karena kita menentukan critical path ya, CPM, critical path method ya, CPM, kemudian PERT itu nanti dia akan berhubungan dengan biaya. Kalau PERT ini nanti tidak saya jelaskan secara detail, nanti saya akan jelaskan permukaannya aja. Kemudian juga ada LOB dan kurva S. Nah, ini tadi teman-teman yang saya sebut dengan Gantt chart ya. Jadi ada Gantt chart, ada network planning. Gantt chart itu apa bedanya dengan network planning? Kalau di Gantt chart itu tidak menunjukkan suatu hubungan yang spesifik antar kegiatan di dalamnya, sehingga tidak menunjukkan sebagai suatu jaringan kerja atau network. Jadi Gantt chart itu hanya seperti diagram batang ya, diagram batang, dan fungsinya nanti lebih ke waktu ya, lebih ke melihat durasi. Kemudian untuk network planning, ya network planning itu namanya juga network, maka dia bentuknya nanti jaringan kerja. Nah, di dalam network planning itu merupakan komponen proyek dan hubungan ketergantungan antara satu dengan kegiatan dengan yang lainnya dan disajikan dengan menggunakan tanda-tanda yang jelas. Nanti seperti dot, ada arrow, dan seterusnya nanti akan saya jelaskan. Nah, ini adalah contoh dari Gantt chart, teman-teman ya. Nah, di Gantt chart itu dia ada komponen jenis pekerjaan, ya, kemudian jenis pekerjaan ada dari mulai persiapan sampai nanti skopnya sampai mana, apakah sampai proyek itu selesai itu ditandai dengan apa begitu ya, apakah dengan sampai evaluasi, sampai dengan finishing, atau sampai dengan maybe apa ya presentasi gitu, presentasi hasil atau apa, nanti tergantung dari perencanaan dari proyek itu sendiri. Nah, selain jenis pekerjaan, di dalamnya juga pasti ada durasi, ya, waktu. Di sini ada waktu, ya, biasanya ditandai dengan bulan dan minggu dan bulan dalam satu tahun, atau bisa juga dalam beberapa tahun, nanti tergantung dari pembuatan Gantt chart-nya. Kemudian durasi itu ditandai dengan diagram batang seperti ini yang biru-biru ya. Nah, dinamakan Gantt chart karena memang yang penemunya itu adalah metode ini ditemukan oleh seorang yang bernama Gantt. Ya. Nah, ini Gantt chart ini merupakan satu tools yang paling mudah, paling sederhana untuk dibuat dan dipahami. Bahkan untuk orang yang bukan berasal dari
atau mempunyai background project gitu ya, dia bisa memahami, oh kegiatan 3 misalkan itu berlangsung selama 3 pekan pada akhir bulan Maret sampai dengan 2 pekan awal bulan April. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini dari masing-masing kegiatan itu tidak ada penunjukan secara spesifik ya hubungan antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Misalkan kita tidak bisa mengetahui bagaimana hubungan antara pekerjaan fondasi dan pekerjaan struktur, misalkan. Itu kita tidak mengetahui apakah dia dikerjakan secara berurutan atau seperti apa. Nah, itu hanya kita bisa lihat pada durasinya aja gitu. Oh, ternyata kalau struktur itu dikerjakan setelah fondasi gitu. Oke. Kemudian kurang tepat untuk proyek berukuran sedang atau besar yang memiliki kegiatan yang kompleks. Jadi nanti kalau misalkan kegiatan seperti yang ada di WBS kemarin ya teman-teman, kalau kegiatannya itu sudah sangat kompleks begitu, sangat banyak, nah Gantt chart ini dirasa kurang efektif ya karena nanti akan membingungkan. Oke, ini network planning. Sebelum ke network planning, nanti saya akan jelaskan tentang Gantt chart menggunakan yang lain. Sebentar, ini saya stop share dulu. Oke. Ini kita sedikit ke scheduling tools ya, Gantt chart-nya sendiri. Nah, ini Gantt chart itu dia mempunyai istilah lain yaitu bar chart gitu ya. Bar chart atau diagram batang begitu ya, grafik batang. Ya. Dalam Gantt chart itu lebih baik memang ditambahkan siapakah PIC-nya, ya, siapakah PIC dalam tugas-tugas di masing-masing kegiatan tersebut. Nah, beberapa sebutan lain untuk Gantt chart adalah milestone chart, project bar chart, dan juga activity chart. Itu istilah lain aja, jadi sama ya. Nah, ini merupakan penemunya Henry Lawrence Gantt pada tahun 1910. Jadi dia menamakan tools ini dengan Gantt chart ya. Gambaran atas perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan atau monitoring kemajuan setiap kegiatan atau aktivitas pada suatu proyek. Gantt chart merupakan salah satu alat yang sangat bermanfaat dalam merencanakan penjadwalan dan memantau kegiatan pada suatu proyek, mengkomunikasikan kegiatan yang harus dilaksanakan, dan juga status pelaksanaannya. Dalam Gantt chart juga dilihat urutan kegiatan ataupun tugas yang harus dilakukan berdasarkan prioritas waktu yang ditentukan. Oke. Nanti bagaimana membuat Gantt chart ini secara teknis itu akan saya buat dalam video yang terpisah begitu ya. Akan saya buat dalam video yang terpisah. Sepertinya begitu. Nah, ini contoh ya dari si Gantt chart itu sendiri. Oke. Mungkin untuk yang video kali ini saya cukupkan sampai sekian. Nanti saya akan sambung dengan bagaimana membuat teknis Gantt chart itu sendiri. Oke? Ya, kita sambung di video selanjutnya ya. Semoga dapat dipahami yang materi ini sebagai awalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.